Ayolah, mumpung istrimu sedang pulang kampung. Jadi kita bisa ngemprut, ucap Ratna. Aku takut ada yang tahu, jawab Fajar. Gak apa-apa, Jar. Aman kok. Kang Agus juga sedang ngontrol anak buahnya di lapangan, sahut Ratna. Aduh, gimana ya Mbak? Aku juga pengen sebenarnya, tapi belum berani. Takut ada yang tahu gimana nanti, cetus Fajar. Halo sahabat Tinta Pena Story. Kali ini ada kisah menarik nih. Jangan lupa bantu tembusin target admin sampai 250 like ya, agar admin lebih semangat. Di sebuah gang sempit di kawasan pinggiran Jakarta Timur, berdiri deretan kontrakan yang saling berdempetan. Di kontrakan nomor 5, tinggal Ratna dan suaminya Agus. Mereka sudah 5 tahun merantau dari Subang dan kini punya usaha bakso yang cukup dikenal di sekitaran pasar. Agus, pria 30 tahun, dengan perawakan besar dan suara lantang, terkenal ramah dan suka bercanda. Sementara Ratna, perempuan berusia 27 tahun, lebih pendiam, namun selalu murah senyum dan sigap melayani pelanggan. Anak sematawayang mereka masih tinggal di kampung bersama neneknya. Biar sekolahnya tenang di sana, di sini terlalu ramai, nggak cocok buat anak kecil, kata Ratna. Di sebelah kontrakan mereka, tepatnya di pojok, tinggal pasangan muda asal Madura, Fajar dan Lilis. Fajar baru 25 tahun dan istrinya Lilis 22 tahun. Mereka baru menikah 6 bulan lalu dan merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Suatu malam, setelah berjualan dan menutup gerobak baksonya, Agus duduk di teras kontrakan sambil menyeruput kopi hitam. Si Fajar kayaknya sekarang kerja di bengkel deh, ucap Agus. Iya, kelihatannya capek banget. Tapi istrinya tuh selalu nyambut senyum. Lucu ya, masih pengantin baru, romantis terus, sahut Ratna. Dari arah pojok, Lilis terlihat membawa piring kuas-tafel kecil di depan kontrakan. Ia melirik sebentar ke arah Ratna dan tersenyum. Mbak Ratna, baksonya tadi enak banget. Aku beli 2 bungkus buat Mas Fajar sama temennya di bengkel, ucap Lilis. Wah, makasih ya Lis. Kalau mau bantu promosiin, bilang aja nanti kita tambahin sambalnya 2 kali lipat. Ratna menawarkan sambil tersenyum. Siap Mbah, Mas Fajar aja sekarang. Kalau makan nasi nggak mau, kalau nggak ada kuah bakso. Katanya kerasa beda, ucap Lilis memuji. Hubungan antara penghuni 2 kontrakan itu makin hari makin akrab. Kadang mereka saling bertukar lauk, kadang ngobrol lama di depan kontrakan. Namun, dalam hati kecil Ratna ada perasaan yang kadang tak bisa dia hindari. Melihat pasangan muda itu yang penuh semangat dan perhatian satu sama lain membuatnya merenung. Pernah satu malam, ketika hujan deras mengguyur, listrik padam. Semua penghuni kontrakan menyalakan lilin. Fajar keluar membawa senter besar. Kang Agus, sini saya bantuin lihat-lihat meteran. Kayaknya korslet di bagian belakang. Saya biasa benerin beginian di bengkel. Fajar menawarkan bantuan. Wah, terima kasih ya Jar. Umur emang gak bisa bohong. Masih muda tenaganya kuat, otaknya encer, puji Agus. Ratna mengamati dari pintu. Cahaya senter memantul di wajah Fajar yang penuh semangat. Anak muda ya pasti banyak yang bisa diharapkan. Beda sama Agus yang sekarang udah cepat capek dan sering ngeluh pegal. Ujarnya dalam hati. Tapi setiap malam, ketika mereka duduk makan bersama di dalam kontrakan sempit mereka, sang suami selalu menatap Ratna dengan rasa syukur. Neng, kita ini udah cukup ya, nggak kayak dulu-dulu lagi. Sekarang bisa tidur tenang, perut kenyang, anak kita juga bisa sekolah, ucap Agus. Iya Kang, alhamdulillah, jawab Ratna. Walau jauh dari kampung dan jauh dari anak, kehidupan mereka di Jakarta tetap berjalan. Di antara suara knalpot motor dan teriakan pedagang keliling,
antara dinding tipis kontrakan dan lilin saat mati lampu, mereka belajar menerima, mengerti, dan bersyukur. Tetangga muda di sebelah mereka menjadi pengingat bahwa cinta itu bisa tumbuh di mana saja, entah dari masa lalu atau lewat cara baru yang lebih sederhana. Malam makin larut, hujan rintik-rintik masih turun di luar, menyisakan aroma tanah basah dan suara air yang menetes dari talang bocor. Di dalam kontrakan sempit, Ratna duduk sambil melamun, menatap dinding tipis yang memisahkan rumahnya dengan rumah sebelah. Lampu temaram membuat bayangannya sendiri terlihat seperti siluet di tembok. Suara tempat tidur tua dan suara halus lilis mulai terdengar lagi dari arah ruangan sebelah. Sayang, pelan-pelan dikit. Ratna semakin berpikir kemana-mana, menatap pintu ruangan yang tertutup. Raganya tampak gelisah, tapi ia berusaha tenang. Tangannya seolah menginginkan es batu, lalu menatap suaminya yang terlelap dengan dengkuran pelan. Setiap malam, suara itu selalu ada, kayak sengaja mereka gak nahan. Aku bukan gak kuat iman, tapi aku masih perempuan muda, masih ingin dipeluk dan disentuh. Batin Ratna. Suara dari kontrakan pojok makin jelas. Tawa kecil yang membuat hati Ratna makin tak karuan. Fajar pasti masih kuat, umurnya masih muda. Beda sama pasanganku yang udah gampang capek dan lebih sering ngeluh pinggang. Aku ngerti dia lelah. Tapi kenapa aku harus terus pura-pura? Ratna bangkit dari tempat tidur, menuju dapur kecil, menuang air putih, tapi matanya tetap melirik ke jendela, ke arah ruangan sebelah. Dinding itu terasa terlalu tipis, terlalu dekat, seperti terlalu nyata. Belum tidur? Suara itu membuat Ratna kaget. Ia menoleh, suaminya sudah duduk sambil mengucek matanya. Belum, jawab Ratna pelan. Kepikiran dagangan besok? Tanya Agus. Iya. Ratna berbohong dan berusaha tersenyum menatap cangkir di tangannya. Pasangannya mendekat, duduk di bangku kayu dekatnya, lalu memegang bahunya. Maaf ya, Neng. Akang akhir-akhir ini sering capek. Dagangan makin ramai, badan juga gak kayak dulu lagi, ucap Agus. Ratna mengangguk, tapi hatinya justru makin nelangsa. Aku ngerti, Kang, jawab Ratna. Agus menatapnya dengan mata yang mulai sayu, lalu berdiri kembali ke tempat tidur. Yuk tidur, besok kudu bangun subuh, ucap Agus. Ratna hanya mengangguk lagi, tapi tubuhnya tak bergeming. Suara itu masih terdengar, makin lama makin dalam. Ratna merapatkan bibir, menunduk. Ya Tuhan, aku perempuan bukan batu. Aku butuh disayang, disentuh, bukan cuma diberi uang belanja. Aku butuh laki-laki yang bisa buat aku ngerasa hidup, bukan hanya hidup sekedarnya, ucap Ratna membatin. Dinding itu tetap diam, tapi seakan menertawakannya. Ia bangkit perlahan, berjalan kembali ke tempat tidur, lalu berbaring membelakangi suaminya. Matanya tetap terbuka, menatap tembok gelap, sambil mendengarkan suara yang belum juga berhenti. Kenapa yang di sebelah bisa begitu bahagia, dan aku cuma bisa dengar tanpa bisa rasa? Pagi itu, matahari belum tinggi saat Ratna menyapu halaman kecil di depan kontrakan. Udara masih dingin, aroma tanah basah sisa hujan malam tadi masih terasa. Dari ujung gang, terdengar langkah cepat Fajar, tetangga sebelah. Baru saja kembali dari warung kopi kecil tempat dia biasa nongkrong setelah subuh. Fajar mengenakan kaos tipis dan celana pendek, rambutnya masih sedikit berantakan. Melihat Ratna di depan kontrakan, ia menyapa dengan senyum ramah. Pagi Mbak, ucap Fajar. Pagi juga Jar, balas Ratna sambil berhenti menyapu. Ia hendak masuk ke kontrakannya, tapi Ratna sedikit ragu, lalu memberanikan diri. Fajar, bentar, ucap Ratna menyetop Fajar. Dia menoleh. Iya Mbak, kenapa? Ratna menunduk sesaat, lalu angkat wajah dengan senyum canggung.
Aku mau nanya sesuatu, tapi jangan salah paham ya, sahut Ratna. Fajar tersenyum bingung, tapi tetap santai. Nanya apa emangnya? Ratna mendekat sedikit, suaranya diturunkan. Semalam, maksudku, aku sering dengar dari sini, kamu sama Lilis kelihatannya sedang ngemprut ya. Fajar langsung tertawa kecil, sedikit menunduk sambil garuk kepala. Ya ampun mbak, maaf kalau kedengaran. Kontrakan ini memang temboknya tipis banget ya, jawabnya malu. Ratna tersenyum tipis, wajahnya sedikit memerah. Gak apa-apa, cuma penasaran aja, masih muda tapi hebat gitu. Rahasianya apa sih? Tanya Ratna. Fajar terlihat berpikir sejenak, lalu menjawab dengan nada santai. Sebenarnya biasa aja mbak, cuman mungkin karena saya juga masih muda, masih semangat. Saya dan Lilis memang saling terbuka aja. Jadi kalau dia pengen, saya nggak nunda, kapan aja ya ayo. Ratna mengangguk pelan, menyimpan semua kata-kata itu dalam hati. Mbak Ratna sendiri, udah lama nikah ya? Tanya Fajar. Iya, hampir 9 tahun, tapi suami udah nggak sekuat dulu. Capek katanya. Kadang aku ya gitu, ngerasa kosong. Jawab Ratna. Dia terlihat sedikit kikuk, tapi tetap menghormati. Namanya rumah tangga mbak, pasti ada masa-masanya. Tapi saya yakin mbak kuat orangnya. Sabar, nggak semua istri bisa tahan, sahutnya. Ratna tersenyum hambar. Iya, cuman kadang pengen juga jadi kayak yang di sebelah. Fajar menahan napas sejenak, lalu mengangguk sopan. Yang penting, jangan disimpan sendiri mbak. Ngobrol aja pelan-pelan sama suami. Kadang cowok juga nggak sadar kalau istrinya masih butuh, bukan cuma uang, tapi juga kemperutan. Ratna menunduk menatap gagang sapunya. Makasih ya Mas Fajar, maaf udah tanya aneh-aneh. Fajar tersenyum, lalu perlahan masuk ke kontrakannya. Tenang aja mbak, semoga semuanya jadi lebih baik. Ratna berdiri lama di situ. Angin pagi menyentuh pipinya yang mulai hangat. Dalam hatinya ada rasa lega karena sudah berani bicara, tapi juga perasaan getir karena ia tahu jawaban yang sebenarnya ia cari bukan tentang rahasia Fajar, tapi tentang sesuatu yang lama hilang dari hidupnya. Malam menjelang lagi, udara agak gerah meski kipas angin tua di sudut kamar berputar pelan. Di dalam kontrakan yang remang, Ratna sudah mengenakan pakaian dinas dan membiarkan rambutnya terurai. Ia baru saja selesai mandi dan menyemprotkan sedikit parfum ke lehernya. Parfum yang dulu selalu membuat pasangannya mendekat. Malam ini, Ratna ingin mencoba bicara. Ia ingin kemperutan suaminya yang makin lama makin menjauh. Agus sedang duduk membetulkan remote TV yang kadang nyala kadang tidak. Ratna duduk di sebelahnya, lalu menyandarkan kepala di pundak suaminya. Aku kangen, bisiknya pelan. Suaminya menoleh sedikit. Kangen apa neng? Balas suaminya. Kangen kayak dulu. Waktu kita masih di kontrakan pertama, waktu Akang belum punya karyawan, belum sibuk begini. Dia tersenyum lelah. Waktu itu mah belum ada apa-apa, tapi emang semangatnya beda ya. Ratna mendekat, tangannya menyentuh suaminya, mencoba sesuatu yang dulu terasa mudah. Aku masih muda, Kang. Aku masih pengen ngemprut denganmu. Suaminya menghela napas panjang. Ia membaringkan raganya, lalu memejamkan mata. Neng, Akang itu udah gak kayak dulu. Badan capek. Tiap hari ngurus dagangan, keliling pasar, mikirin bahan naik terus. Kadang pengen aja tidur tenang, ucapnya. Ratna tetap mencoba. Ia berbaring di samping suaminya, mencoba menyentuh, memberi isyarat yang jelas. Tapi, raga pasangannya terasa pasif, seperti boneka kaku yang tak punya semangat. Bahkan saat Ratna mendekat, tangannya hanya mengusap pelan tanpa semangat. Masa Akang nggak ngerasa apa-apa? Bisik Ratna kecewa. Bukan nggak ngerasa Neng, cuma capek banget. Akang tuh sayang sama Neng, tapi udah nggak seperti dulu. Jawabnya.
Beberapa menit kemudian, dia malah tertidur dengan cepat. Dengkurannya muncul pelan. Ratna masih terjaga, terbaring dalam diam. Matanya menatap langit-langit kusam kontrakan. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan sesak yang naik ke dada. Bukan ini yang aku harapkan. Aku cuma ingin merasa diinginkan. Bukan sekadar jadi istri yang masakin dan bantu jualan. Aku juga perempuan. Aku juga butuh ngemprut. Ratna bicara dalam hati. Dari balik dinding, samar-samar suara itu terdengar lagi. Kontrakan sebelah, seperti tak pernah kehabisan energi. Suara lembut dan pelan menggema, menusuk hati Ratna. Ia menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap terasa, bukan di telinga melainkan di dalam pikirannya. Dalam gelap, Ratna memejamkan mata, air matanya jatuh diam-diam. Kalau begini terus, sampai kapan aku bisa bertahan? Pagi itu, langit Jakarta kelabu, udara lembab setelah hujan dini hari. Ratna berdiri di depan kontrakan sambil menggantung cucian yang belum kering sempurna. Pandangannya kosong, pikirannya masih tersisa di malam sebelumnya. Lagi-lagi, ia mencoba, dan lagi-lagi, pasangannya hanya memberikan dekapan kosong yang dingin. Dari arah ujung gang, tetangga sebelah muncul sambil membawa kantong plastik berisi sarapan. Saat melintas di depan Ratna, dia sempat melempar senyum. "Pagi, Mbak," ucap Fajar. "Pagi juga, Mas." Ratna membalas dengan senyum kecil. Kali ini ia tak langsung masuk. Ia berdiri saja di situ seolah menunggu sesuatu. Fajar menyadari dan berhenti. "Mau nitip sesuatu?" Ratna tertawa kecil. "Enggak, cuma pengen nanya." Fajar menoleh. "Nanya apa?" Balasnya, balik tanya. "Kamu tiap hari semangat ya, gak pernah kelihatan capek," ucap Ratna. "Masih muda, Mbak, badan belum banyak ngeluh," jawabnya singkat. Ratna menunduk sebentar, lalu angkat kepala dengan senyum yang samar. "Kira-kira gimana ya caranya biar tetap fit? Maksudnya, gak gampang capek?" tanya Ratna lagi. Fajar tertawa pelan, menggaruk kepala. "Wah, itu banyak faktornya, Mbak. Makan dijaga, pikiran juga jangan terlalu berat, dan harus rajin olahraga juga," ungkap Fajar. Ratna menatapnya lebih lama, lalu berkata dengan nada lebih pelan. "Kalau yang di rumah udah sering capek, susah ya, Mas. Soalnya, saya kadang masih pengen ngerasain semangat itu, tapi yang di rumah udah jarang bisa diajak bareng," curhat Ratna. Mendengar itu, Fajar terdiam sesaat, seperti menangkap maksud tersembunyi di balik kata-kata Ratna. "Kadang bukan soal tenaga aja, Mbak, tapi soal kemauan juga. Kalau dua-duanya nggak nyambung, ya berat," jawabnya. Ratna tersenyum tipis, menunduk sambil memperbaiki letak jemuran. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Makanya saya suka iri lihat yang di Mas Fajar sama Mbak Lilis. Selalu kelihatan cocok, kompak," jawab Ratna. Fajar memandangi Ratna sejenak, lalu menjawab hati-hati. "Kecocokan itu kadang nggak datang sendiri. Ada yang sengaja dijaga, ada juga yang datang karena saling tahu kebutuhan masing-masing," katanya. "Kebutuhan itu bisa macam-macam ya?" tanya Ratna pelan, mata tetap kejemuran. "Iya," jawabnya dengan senyum kecil. "Ada yang butuh didengar, ada yang butuh ditemani, dan ada juga yang butuh dimengerti tanpa harus dijelaskan," jawabnya lagi. Mereka terdiam beberapa detik. Angin pagi menggerakkan jemuran pelan-pelan. Di dalam kontrakan, terdengar suara Agus terbatuk-batuk. Ratna menoleh ke dalam sebentar, lalu kembali memandanginya. "Mas, kalau ada yang ngerti, walau cuma sebentar, kadang rasanya lebih dari cukup ya," ucap Ratna. Fajar menatap Ratna sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, Mbak. Kadang yang sebentar itu malah lebih terasa daripada yang lama tapi kosong," sahutnya. Tak ada lagi yang dikatakan setelah itu. Dia masuk ke kontrakannya. Ratna berdiri beberapa saat,
lalu masuk ke dalam dengan langkah pelan. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai bergerak. Bukan cinta, bukan pula niat yang tak seharusnya, tapi sebuah keinginan untuk kembali merasa hidup. Hari makin sore, langit Jakarta mulai kelabu lagi. Mendung menggantung, seolah tahu ada yang menggumpal pula di hati Ratna. Sejak pagi, pikirannya tak pernah lepas dari obrolannya dengan tetangganya. Kata-katanya tentang dimengerti tanpa dijelaskan terngiang terus. Menjelang maghrib, istri tetangganya yaitu Lilis tampak terburu-buru keluar membawa tas belanja. Katanya hendak ke rumah kakaknya yang tinggal 3 gang dari situ, bantu jaga anak kecil. Suaminya hanya mengangguk. Dari balik pintu, Ratna melihat semua itu dari balik jendela, lalu diam-diam menarik napas panjang. Ini satu-satunya waktu di mana ia bisa bicara dengan Fajar tanpa ada orang lain. Malam pun datang, kontrakan sepi. Pasangannya sudah tertidur cepat seperti biasa setelah makan malam dan menonton sebentar. Ratna menggenggam gelas teh hangat, lalu berdiri di depan pintu kontrakan tetangganya. Ia mengetuk perlahan. Pintu dibuka sedikit, wajahnya muncul. "Mbak Ratna," ucapnya heran. "Boleh masuk sebentar?" tanya Ratna lirih. Dia tampak ragu. Lilis lagi ke rumah kakaknya, tapi jawabnya bingung. "Aku cuma pengen ngobrol, Mas. Sebentar aja," pinta Ratna. Dia membuka pintu. Ratna masuk, duduk di kursi kecil dekat meja makan. Mereka terdiam sejenak. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Ratna menatap tetangganya dalam. "Aku gak mau berputar-putar lagi, Mas. Aku capek ngerasa sendiri, padahal ada yang tidur di sebelah tiap malam," Ratna bercerita. Ia menelan ludah, lalu menunduk. "Saya ngerti, Mbak. Tapi ini bukan jalan yang tepat," jawabnya. Ratna mendekat sedikit, suara lirihnya nyaris seperti bisikan. "Aku cuma pengen ngerasain sekali aja ngerasain kemperutanmu. Bukan karena kewajiban, tapi karena keinginan," ucap Ratna. Ia bangkit berdiri merasa gelisah. "Mbak, jangan gitu. Kita tetanggaan, suami Mbak juga baik. Saya gak enak," sahutnya. Ratna ikut berdiri, wajahnya terlihat rapuh, matanya merah. "Aku gak minta Mas jadi apa-apa, aku cuma pengen ngerasa hidup, walau sebentar." Suami Lilis menatap Ratna dalam diam. Jelas ada gejolak di matanya, antara empati, ragu, dan keinginan. Ia mengusap wajahnya gelisah. "Kalau orang lain tahu, habis kita, Mbak," ujarnya. "Takut ketahuan?" bisik Ratna. "Bukan cuma takut, saya juga manusia. Saya bukan gak ingin ngemprut dengan Mbak Ratna, tapi saya juga tahu batas," jelasnya. Ratna menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. "Maaf, aku kira Mas bisa ngerti," ucap Ratna sambil menyeka air matanya. Dia pun mendekat, menyentuh bahunya pelan. "Saya ngerti, terlalu ngerti malah. Tapi justru karena itu, saya harus jaga Mbak juga, bukan ambil kesempatan," ungkapnya. Ratna tersenyum pahit. Ia melangkah pelan ke pintu, dan pintu pun tertutup kembali. Di luar, malam makin sunyi. Di dalam hati Ratna ada kecewa, tapi juga setitik lega, karena ia tahu yang ia cari bukan hanya kemperutan, tapi pengakuan, dan itu pun belum tentu didapat bahkan dari yang paling mengerti. Beberapa hari berlalu sejak malam itu, hubungan Ratna dan tetangganya kembali biasa, atau setidaknya tampak biasa di permukaan. Tapi, di dalam hati mereka, ada sesuatu yang tertinggal. Kalimat terakhirnya malam, itu terus terngiang di telinga Ratna. "Saya juga manusia, saya bukan gak ingin ngemprut dengan Mbak Ratna." Dan dari situlah, semuanya mulai berubah. Sejak saat itu, Ratna mulai lebih memperhatikan penampilannya. Jika biasanya ia hanya mengenakan daster longgar saat di rumah, kini ia lebih sering memilih daster yang ketat di pinggang atau baju body fit.
Saat menggantung pakaian di depan rumah, setiap kali mendengar pintu kontrakan tetangganya terbuka, Ratna langsung siaga, seolah sedang menyiapkan adegan tak tertulis. Kadang pura-pura sedang menyiram bunga di depan pintu. Kadang membawa nampan berisi teh dengan alasan mau ditaruh di luar biar dingin. Sesekali tatapan mereka bersitatap lebih lama dari seharusnya. Tak ada yang bicara, tapi suasananya cukup untuk membuat dada berdebar. Suatu sore, Lilis belum pulang dari rumah ibunya. Tetangga Ratna keluar membuang sampah, dan saat itu Ratna baru saja selesai mandi. Rambutnya masih basah, dasternya sedikit menerawang karena belum kering benar. Ia pura-pura tidak sadar saat dia lewat, padahal ia tahu betul. Kok pulang cepat? Sapa Ratna. Iya nih, dia tersenyum canggung. Ratna mengangguk. Ia menyisir rambutnya pelan dengan jari, lalu berkata seolah biasa saja. Kadang saya pengen bantu jualan juga, biar capeknya kerasa. Tapi ya itu, di rumah gak pernah dimanja kalau udah capek, sahut Ratna sedikit menggoda. Dia hanya tertawa kecil, tapi tak menjawab. Matanya jelas sempat terpaku sesaat pada leher basah Ratna. Lalu, buru-buru mengalihkan pandangan. Capek itu kadang bukan cuma soal badan ya, sambung Ratna sambil duduk di tangga kecil depan pintu. Iya, aku ngerti, jawabnya pendek. Beberapa detik hening. Ratna menatapnya pelan. Mas masih ingat yang saya bilang malam itu? Tanya Ratna pelan. Dia tampak menahan napas, lalu mengangguk pelan. Ingat, dan saya juga belum lupa jawabannya. Jawabnya. Ratna tersenyum tipis, lebih seperti senyum kecewa. Kadang saya berharap Mas berani salah biar saya ngerasa benar, walau cuma sebentar, ucap Ratna. Ia menatap Ratna dalam diam, tatapannya tidak datar. Ada keinginan, ada sesuatu yang tertahan di sana, tapi ia tak bicara, cuman bisa menatap. Ratna bangkit pelan, lalu masuk ke dalam rumahnya. Ia menutup pintunya perlahan, tapi sebelum tertutup sepenuhnya, ia sempat berbisik cukup keras untuk terdengar. Ada yang salah, yang justru bikin kita ngerasa hidup lagi, Mas. Dan pintu pun tertutup. Malam itu, dia tidak tidur nyenyak. Begitupun Ratna. Tak satu pun dari mereka benar-benar tertidur, karena yang bergelut bukan hanya tubuh tapi hati. Sejak percakapan sore itu, suasana menjadi berbeda. Dia merasa seperti membawa bara dalam dadanya. Kata-kata Ratna terus terngiang. Kadang saya berharap Mas berani salah. Suami Lilis tak bisa tidur. Ia mulai menjauh dari istrinya, bahkan sering diam ketika diajak bicara. Pikirannya melayang ke rumah sebelah, membayangkan tatapan Ratna, senyumnya, dan perasaan bersalah yang tumbuh bersamaan dengan keinginan. Pagi itu, pasangan Ratna terlihat terburu-buru, berangkat lebih awal, karena ada urusan belanja bahan di pasar induk. Ia melihatnya dari balik tirai. Ia diam cukup lama, lalu pelan-pelan melangkah keluar. Di depan pintu kontrakan Ratna, ia berhenti. Tangannya gemetar saat mengetuk. Pintu terbuka, Ratna berdiri di sana dengan daster panjang dan wajah kaget. Mas, ungkap Ratna kaget. Dia menatapnya tajam, tapi suaranya pelan. Aku gak bisa terus pura-pura mbak, sahutnya. Ratna menahan napas. Detik-detik itu terasa panjang. Aku juga udah gak tahu caranya berhenti berharap, bisik Ratna. Mereka berdiri dalam diam. Jarak itu begitu dekat, tapi masih bisa diselamatkan. Ruangan kontrakan itu hening. Lampu kuning menggantung redup di langit-langit. Dia berdiri mematung di ambang pintu, sedangkan Ratna menunduk, memainkan ujung kain dasternya dengan gelisah. Mas, suara Ratna nyaris seperti angin. Kenapa datang? Lanjut Ratna. Dia menarik napas panjang. Karena diam itu makin bising. Mereka saling menatap lama. Tak satu pun bicara, hanya detak jam dinding tua yang terdengar. Aku cuma pengen tahu.
Ratna akhirnya bersuara pelan. Rasanya diinginkan, bukan sekadar dibutuhkan. Suami Lilis melangkah pelan ke dalam. Kakinya berat, seperti sedang menginjak perasaan sendiri. Saya pikir saya kuat menahan. Tapi ternyata bayangan itu lebih lekat dari niat. Jelasnya. Ratna tersenyum pahit. Kita ini lucu ya, sama-sama tahu ini salah, tapi tetap bertahan. Ucapnya. Dia duduk di kursi kayu kecil, menghadap Ratna yang masih berdiri di dekat tembok. Aku pernah baca, ucapnya pelan, kadang godaan itu bukan datang dari keinginan, tapi dari kekosongan yang dibiarkan terlalu lama. Katanya singkat. Ratna mendekat perlahan, matanya merah. Aku gak nyari cinta, Mas. Aku cuma nyari kemperutan, walau sebentar, ucap Ratna. Dia menunduk, suaranya gemetar. Dan aku takut cukup yang sebentar itu akan menghabiskan yang sudah lama kita bangun. Mereka terdiam. Kalau aku melangkah sekarang, lanjutnya, aku bukan lagi korban keadaan. Aku pelaku dari luka yang kupilih sendiri. Ucapnya sadar. Aku gak akan minta Mas tinggal. Aku cuma pengen Mas paham bahwa aku juga manusia dan aku ingin ngemprut, ucap Ratna. Dia berdiri menahan getar di tubuhnya. Aku paham, justru karena itu aku pergi. Ia melangkah ke arah pintu, tapi sebelum keluar, ia berhenti. Kadang rasa itu lebih utuh ketika tak jadi nyata. Balasnya, pintu ditutup perlahan. Hening kembali menyelimuti ruangan itu, dan di antara dua hati yang hampir saling menjatuhkan, hanya diam yang tersisa sebagai bukti bahwa mereka pernah saling butuh, tapi juga saling menyelamatkan. Malam itu hujan turun pelan, seperti meniru hati mereka yang gaduh tapi diam. Di dalam kontrakan kecil yang remang, suasana terasa asing, dan justru karena itu mereka saling mencari. Tidak banyak kata, hanya napas yang terdengar tak teratur. Mereka saling memandang, saling membaca, dan saling diam dalam keterbukaan yang seharusnya tak pernah ada. Ini salah, bisik Ratna, tapi tangannya tak juga ditarik. Saya tahu, tapi ada luka yang tak bisa diobati dengan logika. Jawabnya pelan. Dan malam pun menjadi saksi ketika dua manusia yang sama-sama rapuh akhirnya jatuh dalam pengemperutan. Bukan karena cinta, tapi karena sunyi yang tak terbendung. Pagi menjelang dengan sunyi yang berbeda. Ratna duduk memeluk lutut di pojok tempat tidur. Dia hanya berdiri di depan jendela, menatap langit yang mulai terang. Aku gak bisa lihat anakku nanti kalau ingat ini, ucap Ratna pelan. Suara seraknya seperti baru menangis. Dia menoleh, matanya sembab. Aku gak tahu harus bicara apa ke Lilis. Selama ini, aku bangga jadi suaminya, ungkapnya. Waktu cepat berlalu, hingga hari itu suasana Jakarta diguyur hujan sejak siang. Agus sedang pulang kampung karena ada urusan keluarga. Dan Lilis, seperti biasa, pergi ke pasar lebih awal, lalu mampir ke rumah ibunya. Ratna dan Fajar kembali terjebak dalam kebiasaan yang keliru, kebersamaan diam-diam yang semula terasa hangat kini seperti candu. Mereka mengira dunia cukup besar untuk menyembunyikan kebohongan, tapi mereka lupa rumah sempit bisa menyimpan gema. Pintu depan tak dikunci. Langkah kaki Lilis terdengar pelan di teras. Ia membawa kantong berisi tahu dan cabai rawit sambil bersenandung kecil. Ia ingin memberi kejutan pada suaminya, tapi justru ia yang terkejut. Pintu kamar sedikit terbuka. Suara lirih dari dalam membuatnya penasaran. Ia dorong pintunya dan dunia seolah runtuh di depannya. Lilis berdiri terpaku, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Matanya mulai berkaca-kaca, suaranya akhirnya keluar, serak dan bergetar. Kamu? Suaminya refleks menoleh. Ratna menutup wajahnya dengan tangannya, tubuhnya gemetar. Lilis menjatuhkan kantong belanjaan. Suara pecahan botol kecap di lantai seolah menyayat keheningan. Kenapa, Mas? Kenapa kamu tegah?
isaknya. Suaminya berdiri, panik tapi tak tahu harus berkata apa. "Lilis aku, jangan sentuh aku," jerit Lilis sambil mundur, air matanya jatuh tak tertahan. "Selama ini aku percaya, aku bela kamu di depan orang tuaku, aku tahan hidup pas-pasan, tapi ini balasan kamu?" Ucap Lilis kecewa. Ratna hanya bisa menunduk. Tak ada kata yang cukup untuk menjelaskan apapun. "Aku gak butuh penjelasan," lanjut Lilis. Suaranya kini tenang tapi tajam. "Tuhan juga udah cukup jadi saksi hari ini." Ia berbalik, melangkah cepat keluar tanpa menoleh lagi. Hujan di luar mengguyur wajahnya. Tapi Lilis tak peduli. Hatinya jauh lebih basah oleh luka. Dia terduduk. Ratna masih menangis dalam diam. Dan di kamar kontrakan kecil itu, yang dulu jadi tempat pelarian, kini berubah jadi ruang penghakiman. Yang dulu terasa hangat, kini hanya menyisakan dingin dan penyesalan yang tak terbendung. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di kontrakan seperti mati. Tak ada suara dari kamarnya maupun kamar Ratna. Para tetangga mulai membicarakan, tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi, kecuali mereka bertiga dan dua hati yang hancur. Ia duduk di lantai, menatap kosong ke arah pintu. Lilis sudah mengemasi pakaian dan kembali ke rumah orang tuanya. Ia sempat datang 1 kali, hanya untuk menyampaikan 1 kalimat. "Aku udah selesai jadi istri yang kamu dustai," ujar istrinya. "Aku khilaf, aku gak akan bela diri, tapi aku mohon jangan pergi," pintanya. Lilis hanya menatapnya sebentar, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, tapi tajam menusuk. "Maaf, itu bukan kunci untuk membuka pintu yang udah kamu kunci dari dalam." Dia pergi. Ratna, kalau ini benar-benar tak kembali. Di kamar sebelah, Ratna duduk di hadapan suaminya. Wajah suaminya muram, seperti seseorang yang kehilangan arah tapi terlalu lelah untuk marah. "Aku gak akan tanya kenapa kamu lakuin itu," ujarnya datar, "karena aku tahu sebagian salah juga ada di aku." Ucapnya lagi mencoba bijak. Ratna menangis, berlutut di depannya. "Akang, ampuni aku. Aku nyesel, Kang, sumpah. Aku nyari sesuatu yang sebenarnya gak pernah hilang. Aku yang buta." Ratna berusaha menjelaskan. Pasangannya menghela napas. Ia menatap Ratna lama sekali. "Rasa sakit ini terlalu dalam, Neng. Mungkin luka fisik bisa sembuh. Tapi ini beda," ucapnya. "Aku rela dihukum, Kang. Tapi jangan tinggalin aku," isak Ratna. Ia berdiri, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku gak mau jadi laki-laki yang tahanin istri bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan," ucap suaminya. Dia melangkah ke pintu. "Aku akan urus semua kontrakan, anak, semua tetap aman. Tapi untuk rumah tangga ini, biar cukup sampai sini," tandasnya. Pintu tertutup. Malam harinya, Ratna duduk sendiri di kamar yang kini benar-benar hampa. Ia memandang langit-langit, mencoba mengingat kapan terakhir kali dirinya benar-benar bahagia, dan sadar mungkin saat itu adalah waktu sebelum ia mengkhianati dirinya sendiri. Di tempat lain, tetangganya termenung di depan warung bakso yang kini sepi. Tak ada istrinya yang biasa menyapa pembeli, tak ada tawa. Yang ada hanya bayangan masa lalu yang terus menghantui. Dan mereka berdua akhirnya mengerti. Cinta yang lahir dari pelarian tak akan pernah punya rumah. Kesalahan, meski bisa dimaafkan, tidak selalu bisa diperbaiki. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe Tinta Pena Story agar tidak tertinggal cerita yang lebih menarik lainnya. Dan satu lagi, bantu like video ini sampai 250 like agar admin semakin bersemangat menghibur teman-teman semua.